Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Kimia Organik kelas Farmasi A yang beranggotakan yaitu Irsa Suryati, saya sendiri Nur Atikah, dan Rizky Fadilah. Di sini kami akan melakukan pemaparan materi yaitu tentang senyawa siklik, heterosiklik, dan alisiklik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama yaitu senyawa siklik, heterosiklik, dan alisiklik. Senyawa siklik. Rantai siklik dalam kimia menunjukkan rumus bangun senyawa atau gugus yang memiliki rantai karbon tertutup, baik berbentuk lingkaran maupun cincin. Penggunaannya dikontraskan dengan rantai alifatik. Senyawa heterosiklik, senyawa yang memiliki cincin dengan 2 atau lebih dalam atom selain atom karbon. Senyawa heterosiklik adalah senyawa yang mempunyai heteroatom. Heteroatom adalah unsur yang menggantikan 1 atau lebih atom karbon dalam cincin pada senyawa organik agar valensi dapat terpenuhi. Senyawa alisiklik. Suatu senyawa alisiklik adalah suatu senyawa organik berupa alifatik sekaligus siklik. Senyawa ini mengandung 1 atau lebih cincin karbon, baik jenuh maupun tak jenuh, tetapi tidak memiliki karakter aromatik. Senyawa alisiklik dapat memiliki 1 atau lebih rantai cabang alifatik. Slide selanjutnya. Heterosiklik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu naftalena, yang kedua sikloalkena, dan yang ketiga teofilin. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irsa Suryati. Selanjutnya adalah rumus dan kafein. Kafeina atau lebih populernya kafein ialah senyawa alkaloid kantina terbentuk kristal dan berasa pahit yang bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. Kafeina ditemukan oleh seorang kimiawan Jerman. Ulang, ide tahu ketika ulang. Awera itu Ferdinand Rengu. Friedrich Ferdinand Runge. Ulanglah, hapus selayung. Selanjutnya adalah rumus dari kafein. Kafeina atau lebih populernya kafein ialah senyawa alkaloid kantina terbentuk kristal dan berasa pahit yang bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan ioreaktif ringan. Kafeina ditemukan oleh seorang kimiawan Jerman, Friedrich Ferdinand Runge, pada tahun 1819. C8H10N4O2. Rumus nikotin. Nikotin adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami oleh berbagai macam tumbuhan seperti suku terung-terungan, Solanaceae, dan tembakau. C10H14N2. Rumus morfin. Morfina adalah alkaloid algenetik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Senyawa ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan nyeri. Morfina diberikan baik dalam kasus nyeri akut maupun kronis. C17H19NO3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Fadilah. Rumus penisilin. Penisilin G atau benzilpenisilin merupakan antibakteri yang digunakan pada pengobatan infeksi tenggorokan, otitis media,
endokarditis, penyakit meningokokus, pneumonia, selutis, antraks, profilaksis, amputasi pada lengan atau kaki. Yang bisa disebut dengan rumus kimia penisilin yaitu C16H18N2O4S. Rumus cefalosporin. Cefalosporin merupakan antibiotik jenis beta-lactam yang berasal dari jamur spes Acremonium. Cefalosporin digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti otitis media, pneumonia, meningitis, infeksi kulit, infeksi ginjal, infeksi tulang, infeksi tenggorokan, dan infeksi menular seksual seperti gonore, atau yang bisa disebut dengan rumus kimianya yaitu antibiotik belactam. Rumus RNA. RNA adalah singkatan ribonukleat asid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Dan yang terakhir ada rumus DNA. DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari pemanfaatan DNA, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan genetika. DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari pemanfaatan DNA, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan genetika, atau yang bisa disebut dengan bahasa kimianya yaitu deoksiribonukleasi asid. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong padahal ada satu slide lagi. Rizky ininya yang mengulahnya yang lupa. Udah kalau peserta. Udah, Ja, Rizky udah.